Yo, hello guys, welcome to Pojok Cinema. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita Hua Mulan 2020 yang diangkat dari legenda Cina Hua Mulan versi Disney. Dibintangi oleh Liu Yifei, Jet Li, Gong Li, Donnie Yen, dan masih banyak lagi. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis bernama Hua Mulan. Dia mempunyai qi yang cukup besar, di mana pada zamannya jika perempuan memiliki qi merupakan sebuah aib, karena kodrat perempuan hanya untuk menikah. Kemampuannya tersebut ditujukan saat ia akan terjatuh ketika mengejar ayam. Sang ayah meminta Wulan untuk menyembunyikan kekuatannya. Tapi sebelum lanjut, yuk bantu subscribe dan aktifkan loncengnya Pojok Cinema untuk mendapatkan alur cerita film terbaru dan info menarik tentang industri perfilman lainnya. Di suatu tempat di Jalan Sutra Barat Laut Tiongkok, seorang pedagang bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu adalah penyihir anggota pemberontak bernama Roran. Dia mampu menyerupai seseorang yang telah ia bunuh. Dengan kekuatannya, dia menyusup ke kota. Saat itu pemberontak Roran dibantu penyihir dari dalam menyerang kota. Tidak sulit untuk menaklukkan kota tersebut. Setelah berhasil, penyihir tersebut kembali meniru prajurit yang tersisa. Dia berhasil menyelinap ke istana untuk memperingatkan sang kaisar bahwa Roran dibantu oleh penyihir kuat. Sang kaisar tidak gentar dan menyuruh untuk membuat pasukan imperial. Setiap kepala keluarga diwajibkan mengirim anak laki-laki mereka untuk bergabung menjadi pasukan imperial dengan tujuan melawan pemberontak Roran yang dipimpin oleh anak dari Borikan yang telah dibunuh oleh kaisar. Sebelumnya, alasan sang penyihir bergabung ke Roran karena dia selalu dikucilkan karena seorang wanita memiliki qi yang hebat. Di tempat lain, ibu dari Mulan akan menjodohkan Mulan. Demi kehormatan keluarganya, Mulan menyetujuinya. Dengan dandan yang norak, dia bertemu dengan sang pencari jodoh. Diam, tenang, anggun, menawan, tapi seketika ambiar ketika seekor laba-laba datang tak diundang. Sesaat setelah kejadian itu, utusan dari kekaisaran memberitahukan kepada seluruh keluarga untuk mengirimkan anak laki-laki sebagai bagian dari tentara imperial. Kepala keluarga maju satu persatu untuk menerima surat tersebut. Giliran keluarga Hua, ayah dari Mulan maju dengan meletakkan tongkatnya. Dengan terpincang-pincang dia maju. Karena keluarga Hua tidak memiliki anak laki-laki, maka dia sendiri yang akan ikut berperang. Melihat kondisi ayahnya, Mulan tidak setuju ayahnya ikut berperang. Ayahnya berpikir demi kehormatan keluarga dan perintah dari kaisar. Pada suatu malam, dia memutuskan menggantikan ayahnya untuk berperang dengan mencuri pedang pemberian kaisar, baju perang, dan sebuah token lambang keluarga yang bergambar Phoenix. Dia berjalan menuju tempat pelatihan militer, namun ia tersesat. Dalam perjalanannya, ia beristirahat dan saat pagi ia pun melihat seekor burung Phoenix yang menuntun jalannya ke tempat tujuan. Ketika Mulan sampai, ia sedikit berkonflik dengan seorang laki-laki. Dan saat itu juga komandan militer datang melerai. Mulan menyamar sebagai seorang lelaki dengan nama Hua Jun. Ia rindu terhadap keluarga saat berada di kamp militer. Keesokan harinya, pelatihan dimulai dengan beberapa peraturan yang dibuat oleh prajurit. Di antaranya, membawa wanita, mencuri, desersi adalah hukuman mati, dan berbohong hukuman pengusiran dan menjadi aib bagi keluarga. Kebohongan itu yang membuat Mulan risau. Ia takut atas kebohongan yang ia lakukan menjadi seorang pria. Hari-hari berlalu, berlatih dan terus berlatih. Suatu ketika, Long Wei diketahui melalui kebohongan saat latihan dan ia menerima sebuah hukuman yaitu pengusiran. Suatu ketika, Mulan melakukan latih tanding dengan seorang pria. Nih cowok siapa sih? Nongol terus tapi nggak pernah disebut namanya. Lanjut aja deh.
Karena tersulut emosi, Mulan memperlihatkan kemampuannya. Mulan khawatir karena banyak yang tahu tentang kemampuan Mulan. Ia takut jati dirinya terbongkar. Namun teman-temannya malah takjub dengan keahliannya, tetapi tidak dengan bau badan karena ia lama tidak mandi. Saat malam, Mulan akhirnya mandi dan di situ ada lelaki yang entah namanya siapa muncul. Ia juga takjub atas kehebatan Mulan dan mencoba berteman, namun ditolak Mulan. Di lain tempat, pemberontak Roran sedang menyusun rencana. Semua berkat kemampuan penyihir, tapi para anggota khawatir atas keberadaannya. Sang pemimpin menjamin bahwa sang penyihir adalah bawahannya. Suatu ketika, komandan memanggil Mulan. Dia takut identitasnya terbongkar saat komandan menanyakan kenapa menyembunyikan sesuatu. Ternyata maksud dari komandan tersebut adalah kemampuan Cinya, bukan identitasnya sebagai wanita. Di sisi lain, Roran mulai menyerang Rasion atau kota. Banyak yang sudah ditaklukkan oleh Roran, dan pertempuran akhirnya akan dimulai antara pasukan Imperial melawan pemberontak Roran. Setia, berani, tapi kata terakhir yaitu kebenaran yang sulit disebutkan Mulan. Kata itu juga terukir di pedang ayahnya. Mulan ingin mengakui kebohongannya ke komandan. Lagi-lagi komandannya salah mengira. Ia mengira bahwa Mulan sedang gugup dan bahwa Mulan adalah pria yang baik dan akan menjodohkannya dengan putrinya. Memang cowok itu gak peka ya guys. Pertempuran pun dimulai. Pemimpin Roran mencoba kabur dan mulai beserta tim kecil mengejarnya. Saat pengejaran banyak tim Roran berguguran dan sebagian mundur. Namun Mulan tetap berlanjut mengejar. Sampai akhirnya dia bertemu sang penyihir. Sang penyihir tahu bahwa Mulan adalah seorang wanita. Pertarungan pun terjadi. Mulan kalah dan ia sadar kebohongan tidak bertahan lama. Ia memutuskan untuk bertarung dengan jati dirinya sebagai Hua Mulan, bukan sebagai Hua Jun. Pertempuran sengit berlangsung. Melihat para prajurit terdesak, Mulan berencana menjebak Roran menembakkan ketapel raksasa ke arah lereng yang bersalju dengan membawa beberapa helm prajurit sebagai pengalihan. Rencananya berhasil. Ia berhasil menjebak para pemberontak menembakkan ketapelnya ke lereng bukit. Longsor salju pun terjadi. Saat longsor, si pria ini mencoba menyelamatkan, tetapi ia malah terbawa longsoran salju. Mulan pun mencoba menolong Wong Hu. Akhirnya, setelah nonton film lebih dari 1 jam, Mimin tahu namanya. Longsor berakhir dan teman-teman Mulan mencarinya. Dan di situ Mulan muncul sebagai seorang wanita. Ia mengakui bahwa ia adalah seorang perempuan ke komandannya. Dan komandannya menghukum Mulan dengan mengusirnya. Di tengah kesedihannya, ia bertemu sang penyihir. Sang penyihir membujuk Mulan untuk bergabung dengannya. Karena mereka berdua sama-sama seorang wanita yang memiliki kemampuan Qi yang hebat. Namun Mulan menolaknya karena dia tahu apa tugasnya. Tugas sebagai warrior kerajaan yang melindungi kerajaan. Mulan pun pergi kembali ke komandannya untuk melaporkan ada penyergapan di istana. Aneh guys, kok Mulan tahu ada penyerangan di istana? Sang penyihir gak nyebut. Awalnya komandan tidak mempercayai hal tersebut. Namun para teman-temannya percaya padanya. Akhirnya mereka menuju istana. Sang penyihir membunuh sang penasehat untuk menyerupai penasehat. Dia memberitahukan bahwa sang pemimpin pemberontak sudah berada di ibu kota untuk mengajukan duel kepada kaisar. Sang kaisar menyetujuinya dan ia berangkat menuju ke istana baru di mana duel itu akan berlangsung. Gampang banget. Sang penasehat palsu menyuruh seluruh penjaga dan pasukan lainnya berkumpul di alun-alun untuk mempermudah rencana penyergapan. Kembali ke Mulan, saat ia sampai di istana, dia bertemu sang penyihir. Mulan mengajak sang penyihir untuk menghentikan semuanya. Lalu sang penyihir menunjukkan di mana sang kaisar berada. Mulan pun mengikuti sang penyihir. Mengetahui sang penyihir berkhianat dengan menuntun Mulan ke arahnya, ia mencoba membunuh sang penyihir. Tetapi yang ditargetkan adalah Mulan.
Sang penyihir menyelamatkan Mulan dengan mengorbankan dirinya. Padahal Mimin berharap ada pertarungan epik antara si Mulan sama sang penyihir. Pertarungan pun terjadi antara pemimpin Roran dengan Mulan. Pertarungan cukup sengit. Di saat itu pula Mulan menjatuhkan pedang ayahnya. Melihat Mulan, sang kaisar memberi dukungan agar Mulan tidak menyerah. Pertarungan berlanjut di sebuah balok kayu yang bergantung. Mulan memotong tali balok kayu tersebut dan sang pemimpin Roran pun jatuh. Mulan segera melepaskan kaisar. Saat itu pula pemimpin Roran mencoba memanah kaisar namun gagal. Anak panah itu dikembalikan Mulan ke pemimpin Roran. Setelah kejadian itu dan pemberontakan berakhir, sang kaisar mengangkat Mulan sebagai jenderal. Setelah kejadian itu dan pemberontakan berakhir, sang kaisar mengangkat Mulan sebagai jenderal. Namun Mulan menolak. Mulan lebih memilih kembali ke desa untuk menebus kesalahannya karena telah berbohong kepada keluarganya. Sampai di desa, Mulan meminta maaf kepada ayahnya karena sudah berbohong dan menghilangkan pedang ayahnya. Saat itu juga komandan pasukan datang untuk memberikan selamat dan sebuah pedang dari kaisar. Pedang yang sama seperti ayahnya. Namun ada kebajikan keempat, yaitu kesetiaan terhadap keluarga. Untuk informasi tambahan, ada fakta mengenai legenda Hua Mulan. Dilansir dari IDN Times, terdapat versi lain legenda Hua Mulan mempunyai adik laki-laki, namun masih sangat muda, tidak cocok untuk berperang. Kedua, dalam novel dramatis abad ke-17 berjudul Sui Tangyi, setelah Mulan selesai berperang dan pulang ke rumah, ternyata ayahnya sudah meninggal dan ibunya menikah lagi. Kisah kepahlawanannya sampai ke telinga Raja Turki dan memerintahkan Mulan menjadi selirnya. Sebagai pejuang heroik, menjadi selir membuat Mulan malu dan Mulan memutuskan untuk bunuh diri. Ketiga, legenda Mulan versi ini mendapat banyak kritik dari penduduk Tiongkok karena jalan cerita yang berbeda. Teks yang udah mampir.